teman-teman, kembali lagi pada video saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Siti Sila Sari Lubis dengan NIM 2312030006 Prodi PGSD semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan dalam aliran rasionalisme. Untuk mengetahui itu semua, mari kita simak baik-baik pada video selanjutnya teman-teman. Filsafat rasionalisme adalah salah satu aliran pemikiran yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran manusia sepanjang sejarah filsafat. Aliran ini yang menekankan peran sentral akal dalam pencarian pengetahuan telah mempengaruhi berbagai bidang, termasuk filsafat, ilmu pengetahuan, agama, politik, dan budaya. Filsafat rasionalisme memiliki akar sejarah yang kuat dengan akar-akarnya yang mencapai masa Yunani kuno dan pemikir seperti Plato dan Aristoteles. Sekarang, mengingat pentingnya filsafat rasionalisme dalam sejarah pemikiran manusia, menjadi relevan untuk menggali lebih dalam aliran ini, memahami konsep-konsep utamanya, serta melihat bagaimana pemikiran rasionalis telah berpengaruh pada pemikiran manusia dan perkembangan masyarakat. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertiannya. Secara bahasa, rasionalisme dalam pembahasan filsafat pendidikan adalah pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh akal dan pemikiran rasional. Sedangkan secara singkatnya, aliran rasionalisme ini adalah akal dan dasar kepastian pengetahuan. Pendekatan utama rasionalisme adalah bahwa akal budi manusia merupakan sumber pengetahuan yang paling dapat diandalkan. Rasionalis berpendapat bahwa manusia memiliki ide-ide bawaan yang melekat dalam akal budi mereka, dan dengan menggunakan akal budi tersebut, manusia dapat mencapai pengetahuan yang universal dan objektif tentang dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah. Sejarah rasionalisme sudah lama sekali, mulai dari zaman Thales yaitu 624 sampai 546 sebelum Masehi, sudah diterapkan rasionalisme dalam filsafatnya. Setelah periode ini, rasionalisme mulai dikembangkan sempurna oleh Hegel yang kemudian dikenal sebagai tokoh rasionalisme dalam sejarah. Rasionalisme lahir sebagai reaksi dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di Barat. Munculnya rasionalisme ini menandai adanya perubahan dalam sejarah filsafat, karena aliran yang dibawa Descartes ini adalah cikal bakal zaman modern dalam sejarah perkembangan filsafat. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pokok-pokok pemikiran rasionalisme. Nah, dalam pokok-pokok ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pokok pemikiran ontologi. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti sebuah permasalahan yang dimuat secara nyata yang meliputi realita dalam sebuah aspek. Metafisika dalam ontologi membicarakan tentang sesuatu yang dianggap ada dan bisa dibuktikan dengan realita, dengan mempersoalkan hakikat. Nah, yang kedua itu ada pokok pemikiran epistemologi. Epistemologi adalah salah satu dari cabang filsafat yang membahas tentang proses seseorang dalam memperoleh pengetahuan, yang objek telaahnya adalah bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan yang lainnya. Jadi, yang menjadi landasan epistemologi itu adalah proses yang memungkinkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan logika. Estetika, bagaimana cara menemukan kebenaran dalam ilmu pengetahuan, yang pasti kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Nah, dan yang ketiga itu ada pokok pemikiran aksiologi. Secara etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti bermanfaat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Sedangkan secara terminologi, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari realitas dan arti dari nilai-nilai atau kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Dengan demikian, aksiologi adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat tertinggi dari nilai etika dan estetik. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dalam aliran ini. Yang pertama itu ada kelebihan. Yang pertama, penekanan akal sebagai sumber pengetahuan. Rasionalisme menganggap bahwa alat untuk mendapatkan pengetahuan yang stabil adalah dengan menggunakan akal, karena berdasarkan argumen yang teruji dan pemikiran yang logis akan menghasilkan kesimpulan yang sempurna. Dan yang kedua itu kemajuan ilmiah. Sejarah mencatat bahwa filsafat rasionalisme sangat banyak memberikan kontribusi yang signifikan dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, dan yang selanjutnya itu ada kekurangannya. Yang pertama, terlalu abstrak. Kritik terhadap rasionalisme ini terlalu abstrak dan teoritis, karena beberapa argumen susah dihubungkan dengan realita kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dalam agama. Ketika kita mencoba menjelaskan sebuah keyakinan secara religius, seringkali tidak ada ketercocokan. Karena tidak semua konsep beragama tersebut harus dengan rasio, tetapi harus juga dengan keyakinan. Dan yang kedua itu keterbatasan manusia. Meskipun rasionalisme memegang bahwa akal manusia merupakan alat yang utama untuk memahami dunia, tetapi manusia juga ada keterbatasan-keterbatasan dalam berpikir, sehingga menjadikannya tidak maksimal.
seperti keterbatasan pengetahuan dan informasi, keterbatasan ruang dan waktu. Nah, jadi dapat diketahui bahwa rasionalisme adalah doktrin aliran filsafat yang mengedepankan pentingnya akal manusia sebagai sumber utama pemahaman dan pengetahuan, serta menekankan pada pemikiran kritis, logika, dan analisis rasional dalam proses pembelajaran. Secara singkatnya, aliran rasionalisme ini adalah akal dan dasar kepastian pengetahuan. Kajian ontologi sendiri yaitu lebih mengacu kepada masalah yang bersifat realita. Kajian epistemologi merupakan metode ilmiah yaitu kombinasi dari nasionalisme dan empirisme. Aliran filsafat rasionalisme telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah pemikiran manusia. Dengan menekankan pentingnya akal budi dan pemikiran rasional, rasionalisme telah membantu manusia dalam memahami dunia dan diri mereka sendiri lebih mendalam. Meskipun memiliki kritik dan tantangan, pengaruh rasionalisme masih terasa kuat hingga saat ini dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, sekian untuk video saya kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye.